Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiana dengan NIM 61201230 Di sini kita akan meresum materi dari materi pertama sampai materi 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Baik, langsung saja materi pertama, yaitu tentang konsep, aliran, dan sejarah perkembangan koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang beroperasi berdasarkan prinsip koperasi, yaitu asas kekeluargaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Koperasi bukan sekedar organisasi ekonomi, tetapi juga gerakan ekonomi kerakyatan yang menitik ibaratkan pada kebutuhan anggota, bukan laba semata. Menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah perkumpulan individu yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dengan tarif paling murah. International Cooperative Alliance atau ICA mendefinisikan koperasi sebagai kelompok yang bekerja sama memenuhi kebutuhan bersama dengan membatasi keuntungan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggota. Adapun aliran koperasi, yaitu ada dari aliran barat. Koperasi didirikan secara sukarela oleh individu dengan tujuan bersama untuk saling membantu dan berbagi keuntungan, serta resiko keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan anggota. Adapun aliran sosialis, yaitu koperasi dikelola oleh negara sebagai bagian dari sistem sosialis untuk membantu perencanaan nasional dan mencapai tujuan sistem sosialis komunis. Selanjutnya dari aliran negara berkembang. Koperasi didefinisikan sebagai mitra negara dalam pembangunan ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat seperti di Indonesia. Adapun sejarah perkembangan koperasi, koperasi modern lahir di Inggris pada tahun 1844 di Rochdale sebagai respon terhadap ketidakadilan ekonomi akibat revolusi industri yang gagal mewujudkan kebebasan, kebersamaan, dan kebersamaan bagi rakyat. Perkembangan koperasi di Eropa dipelopori oleh Inggris atau koperasi konsumsi, Prancis koperasi produksi, dan Jerman adalah koperasi simpan pinjam. International Cooperative Alliance atau ICA didirikan di London pada 1896, menandai koperasi sebagai gerakan internasional. Di Indonesia, koperasi pertama didirikan pada 1895 di Wiliang dan berkembang sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendukung pembangunan nasional. Koperasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menegaskan ekonomi disusun atas asas kekeluargaan. Baik, selanjutnya materi kedua, yaitu tentang pola manajemen koperasi. Pola manajemen koperasi adalah cara pengelolaan koperasi agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan prinsip kekeluargaan dan demokrasi. Inti pola manajemen koperasi yaitu pertama, rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang menetapkan kebijakan, mengangkat pengurus dan pengawas. Yang kedua, ada pengurus bertugas memimpin dan mengelola koperasi. Yang ketiga, pengawas mengawasi jalannya koperasi agar sesuai aturan. Yang keempat, ada manajer dan karyawan dapat diangkat untuk operasional bertanggung jawab kepada pengurus. Adapun proses manajemen koperasi terdiri dari yang pertama, ada perencanaan. Menentukan tujuan, cara, waktu, dan pelaksanaannya secara fleksibel. Yang kedua, pengorganisasian, menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas sesuai jenis dan skala usaha. Yang ketiga, ada pengarahan, motivasi, dan memimpin anggota karyawan agar bekerja optimal. Yang keempat, ada pengawasan, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dengan evaluasi dan koreksi bila perlu. Koperasi harus menerapkan prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian hasil usaha adil, kemudian dan kerjasama antar koperasi. Di sini ada tujuan dan fungsi dan permodalan koperasi. Pengertian badan usaha yaitu suatu organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Di sini ada undang-undangnya, yaitu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perkoperasian, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atau kekeluargaan. Nah, tujuannya itu untuk perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan kekayaan terutama bagi para pegangan saham untuk terwujud berupa upaya peningkatan atau mekanismalkan nilai. Nah, di sini tuh juga ada teori laba. Nah, ada beberapa teori laba, yaitu ada 5. Yang pertama ada teori laba menggunakan risiko, yang kedua ada teori laba friksional, yang ketiga ada teori laba monopoli, yang keempat ada teori laba inovasi dan laba monopoli, yang terakhir ada teori laba efisiensi manajerial. Nah, di sini juga ada fungsi laba. Nah, fungsi laba itu menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Terus ada yang kedua ada mengukur efisiensi operasional, yang ketiga ada menginformasikan keputusan investasi, yang keempat ada meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berkembang, yang terakhir ada menentukan besaran dividensi, dan yang keenam ada menarik karyawan yang berkualitas. Nah, ini ada jenis koperasi berdasarkan kepentingan ekonomi anggotanya, diatur dalam UU pasal 16 nomor 25 tahun 1992. Berikut masing-masing jenisnya, yaitu ada koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, dan ada koperasi produsen, yang terakhir ada koperasi pemasaran. Nah, modal koperasi juga adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan usaha koperasi. Nah, berikut ada beberapa sumber modal koperasi, yaitu ada 5. Yang pertama ada simpanan anggota, yang kedua ada ISA hasil usaha, yaitu SEU, yang ketiga yaitu pinjaman, yang keempat hibah, yang terakhir ada investasi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang materi tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi. Nah, koperasi itu sebagai badan usaha memiliki karakteristik yang berdasarkan dari bentuk usaha lainnya seperti perusahaan, swasta, atau publik. Nah, yang pertama ada badan usaha. Nah, badan usaha itu entitas hukum yang dapat melakukan kegiatan bisnis atau aktivitas komersial. Bentuk badan usaha antara lain bisa di perusahaan dan koperasi, firma, atau bentuk badan hukum lainnya. Di sini juga ada contoh beberapa bentuk badan usaha yang umum di Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama ada perseroan terbatas (PT), yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada prefektur komunitas, yang keempat ada firma. Nah, di sini ada jenis-jenis badan usaha berdasarkan pemilikan modal. Nah, yang pertama ada badan usaha milik negara, yaitu BUMN. Yang kedua ada badan usaha milik daerah, yaitu BUMD. Yang ketiga ada badan usaha milik swasta, yaitu BUMS. Dan yang terakhir ada badan usaha campuran. Nah, di sini ada koperasi sebagai badan usaha. Nah, koperasi sebagai badan usaha yaitu maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat, dan kegiatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Nah, hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang kekoperasian. Yang tadi itu pasal 1 ayat 1 yang menyatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atau kekeluargaan. Dan di sini ada jenis-jenis kegiatan usaha koperasi, yaitu ada 8. Yang pertama ada koperasi jasa, yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yang ketiga ada koperasi konsumen, yang keempat ada koperasi produsen, yang kelima ada koperasi pemasaran, yang keenam ada koperasi serba usaha, yang ketujuh ada koperasi berdasarkan status anggota, dan yang terakhir ada koperasi berdasarkan tingkah. Nah,
Di sini ada modal koperasi, yaitu modal untuk kelebihan jumlah hara terhadap jumlah uang dan koperasi, atau dengan kata lain relasi positif antara harta dan utang. Nah, di sini juga ada modal koperasi. Nah, itu ada tiga, yang pertama ada hibah, yang kedua ada modal pernyataan, yang ketiga ada modal pinjaman. Di sini saya akan merinsum terkait manajemen dan perangkat organisasi. Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian sumber daya organisasi dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Menurut Lader M. Gulick, manajemen organisasi adalah semua hal yang berkaitan dengan perencanaan atau planning, mengorganisir atau organisasi, perlengkapan tenaga kerja atau staffing, mengarahkan atau directing, menyelaraskan atau mengkoordinir coordinating, melaporkan atau reporting, dan penyusunan anggaran atau budgeting. Perangkat organisasi adalah elemen-elemen dalam struktur organisasi yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab tertentu dalam mendukung kelangsungan hidup dan tujuan organisasi. Dalam konteks koperasi, perangkat organisasi mencakup rapat anggota, pengurus, pengawas, dan manajer. Dalam koperasi, peraturan perangkat organisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menekankan prinsip demokrasi ekonomi dan pengambilan keputusan melalui rapat anggota. Selanjutnya ada rapat anggota koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota atau wakil anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART koperasi. Kekuasaan tertinggi karena yang pertama, anggota adalah pemilik, yang kedua, anggota adalah pengguna, yang ketiga, status anggota tidak hanya sebagai pemilik dan pengguna, tetapi sekaligus sebagai mengelola dan pemodal. Yang keempat, anggota yang memiliki dan memanfaatkan. Yang kelima, pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pengurus koperasi. Perwakilan anggota yang dipilih melalui rapat anggota untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi, bertanggung jawab atas operasional koperasi, dan bertindak sebagai pelaksanaan keputusan yang diambil dalam rapat anggota. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pengurus wajib yang pertama itu memperhatikan kepentingan koperasi, yang kedua sesuai dengan maksud dan tujuan koperasi, yang ketiga memperhatikan ketentuan larangan dan batasan yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar dan ketentuan lainnya yang ada dalam koperasi. Selanjutnya ada pendekatan dan koperasi. Koperasi memandang koperasi sebagai suatu sistem yang kompleks dan terbuka, terdiri dari elemen-elemen sosial dan teknis yang saling berinteraksi dalam lingkungan yang dinamis. Nah, yang berorientasi pada tujuan atau target sistemnya itu yang menghadapi kelangkaan sumber daya. Dalam koperasi, terdapat sistem komunikasi atau business communication system dan unit usaha anggota dan koperasi serta sistem komunikasi interpersonal atau interpersonal communication system antar anggota dan pengurus. Nah, komponen pendekatan sistem dalam koperasinya itu terdiri dari input, proses, output, dan feedback. Selanjutnya ada kriteria koperasi, standar atau indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan, kinerja, dan keberhasilan suatu koperasi. Prinsip-prinsip koperasi terdiri dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Saya akan membacakan materi manajemen dan perangkat organisasi koperasi. Manajemen koperasi adalah ilmu satu usaha sehubungan dengan cara memadukan, mengkombinasikan, dan mengoperasikan faktor-faktor produksi seperti manusia, unit-unit usaha, dan modal secara efisien dengan memilih unit usaha yang efektif untuk mesejahterakan anggota dan masyarakat sekitarnya secara berkesinambungan. B. Rapat anggota koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota atau wakil anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar, AD, dan anggaran rumah tangga ART koperasi. C. Pengurus koperasi. 1. Dasar koperasi. 2. Tata kelola koperasi. 3. Manajemen keuangan koperasi. 4. Manajemen
usaha koperasi. Kriteria koperasi. Kriteria koperasi dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk pengertian asas, ciri-ciri dan prinsip-prinsipnya. Aspek-aspek koperasi. Aspek-aspek koperasi meliputi beberapa bidang penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan koperasi agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Kesimpulan, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang memiliki hak pengambil keputusan strategis, pengurus, bertindak sebagai pelaksana kebijakan sekaligus sebagai pengambil keputusan harian, penasehat, pengawas, serta penjaga kelangsungan hidup koperasi. Sementara itu, pengawas mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya organisasi dan memberikan laporan kepada rapat anggota.